Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mempelajari sifat koligatif larutan. Khususnya sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmosis. Pada video sebelumnya, sifat koligatif yang 1-3 yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku, itu semuanya dipelajari pertama kali oleh ahli kimia yang bernama Rolle. Tetapi untuk yang keempat, tekanan osmosis, ini diselidiki oleh ahli kimia yang bernama Van Hoff. Osmosis itu definisinya adalah perembesan atau perpindahan molekul-molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan, atau perpindahan molekul-molekul pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput atau membran semi permeable. Artinya, selaput semi permeable ini adalah selaput yang hanya bisa dilewati oleh molekul-molekul pelarut saja. Anda perhatikan, ini ada ilustrasi gambarnya seperti ini. Kalau kita punya larutan dan air yang dipisahkan oleh selaput semi permeable, maka air ini nanti akan menuju ke larutan sampai didapatkan setimbangan yang baru. Nah, supaya peristiwa osmosis ini tidak terjadi, diperlukan tekanan. Nah, tekanan yang diperlukan supaya peristiwa osmosis ini tidak terjadi disebut dengan tekanan osmosis, atau sering juga disebut dengan istilah tekanan osmotik. Jadi tekanan osmotik itu apa? Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan supaya peristiwa osmosis tidak terjadi. Ini hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus serupa dengan persamaan gas ideal. Kalau di gas ideal di kelas 10 itu Anda ingat bahwa PV sama dengan nRT. Ini P-nya diganti dengan P. P nanti merupakan simbol dari tekanan osmotik. Jadi P dikali V sama dengan nRT. Bisa dijabarkan jadi P sama dengan N per V dikali RT. N per V-nya mol dibagi dengan volume dalam liter nanti menjadi M. Molaritas, kemolaran. Sehingga rumusnya menjadi P sama dengan MRT. Jadi P adalah tekanan osmotik dalam satuan atmosfer. Ingat, 1 atmosfer sama dengan 76 cm3 atau sama dengan 760 mm3. Jika dalam soal masih dalam tekanan satuan atmosfer, satuan cm3 atau mm3 harus diubah ke atmosfer sebelum dimasukkan ke rumus tekanan osmotik. Kemudian M-nya adalah konsentrasi larutan dalam satuan molar, mol per liter, kemolaran. R-nya adalah tetapan gas ideal yang besarnya sama dengan 0,08205. Kemudian T adalah suhu dalam derajat Kelvin. Nah, derajat Kelvin itu sama dengan derajat Celcius ditambah dengan 273. Ini. Kemudian beberapa istilah yang penting yang sering kita jumpai dalam pembahasan soal-soal tekanan osmotik. Yang pertama ada isotonik. Isotonik itu apa? Isotonik adalah larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama. Yang kedua hipotonik, larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah. Yang ketiga hipotonik adalah larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi. Sekarang kita coba latihan soal, kita terapkan rumusnya dalam soal. Tentukan tekanan osmosis larutan C12H22O11 0,01 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi rumusnya langsung dipakai. P sama dengan MRT. M-nya konsentrasi larutan dalam satuan mol per liter, molar, sama dengan 0,01 dikali R-nya 0,082 dikali T-nya harus dalam Kelvin, jadi 25 ditambah 273. Sehingga ketemu 0,01 kali 0,082 dikali 298 sama dengan 0,24 atmosfer.
Soal berikutnya, 1 liter larutan mengandung 45 gram zat X pada suhu 27 derajat Celcius. Larutan tersebut mempunyai tekanan osmosis 3,24 atmosfer. Tentukan rumus molekul relatif tersebut. Jadi langsung P sama dengan MRT. P-nya sudah diketahui 3,24. M-nya G per MR kali 1000 per V. G-nya adalah 45. MR-nya yang ditanyakan dikali 1000 dibagi V. V-nya 1 liter sama dengan 1000 dikali R, R-nya 0,082 dikali T, T-nya dalam Kelvin 27 ditambah 273. 3,24 sama dengan 45 per MR dikali 0,082 dikali 300 sehingga MR-nya ketemu 341,67. Nah, sebelum ke kuis, sekarang setelah sifat koligatif larutan non-elektrolit kita pelajari, kita coba ini penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari, kemudian juga dalam ilmu pengetahuan dan juga dalam industri. Antara lain adalah yang pertama untuk membuat campuran pendingin, yang kedua cairan anti beku, ini biasanya ditambahkan pada radiator mobil, ya biasanya dipakai zatnya itu adalah berupa glikol. Kemudian yang ketiga, pencairan salju di jalan raya, ini bagi negara yang punya iklim dingin itu, salju di jalan raya itu bisa dicairkan dengan menambahkan garam dapur. Ini sesuai dengan penerapan dari penurunan titik beku. Ditambah garam dapur, berarti titik bekunya menjadi lebih rendah, sehingga saljunya akan mencair. Untuk yang keempat, menentukan massa molekul relatif. Yang kelima, membuat cairan infus. Kalau membuat cairan infus ini harus memenuhi syarat sesuai dengan tekanan osmotik. Nah, cairan infus itu harus mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan darah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam tubuh manusia tidak menimbulkan efek yang nanti bisa membahayakan bagi si sakit, ya. Kemudian yang keenam, desalinasi air laut atau dikenal juga dengan istilah lain osmosis balik. Ini digunakan untuk membuat air tawar dari air laut dengan menggunakan membran semi permeable. Oke, mudah-mudahan dari sini sampai sini Anda sudah bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjut ke soal-soal kuis. Nah, ini soal yang pertama. Diagram berikut adalah corong tistel dengan dinding semi permeable yang memisahkan dua larutan kanji yang berbeda konsentrasinya. Ini corong tistel, di dalamnya dimasukkan larutan kanji 2%, ya. Ini sebagai X, katakanlah X. Kemudian yang di sini ada tabung reaksi, ini ada gelas kimia. Kemudian berisi larutan kanji dengan konsentrasi 5%, ini sebagai Y. Kemudian ini ada dinding semi permeable, jadi ini dinding semi permeable atau selaput semi permeable. Nah, pertanyaannya, ini nanti yang berpindah melalui selaput semi permeable itu apanya? A sampai dengan ini yang pertama, molekul air bergerak dari larutan X ke larutan Y. Yang berpindah nanti kanjinya apa airnya? Kalau menurut definisi dari osmosis tadi, osmosis adalah perpindahan molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, berarti yang berpindah airnya, ya. Jawabannya benar yang A. Iya. Soal berikutnya. Pada suhu 27, ini bukan 270 ya. Yang betul 27 derajat Celcius. Glukosa C6H12O6 MS180 sebanyak 8,5 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. R sama dengan 0,082. Yang ditanyakan tekanan osmosis larutan yang terjadi. Ya, ini langsung berarti pakai rumus P sama dengan MRT. Nah, penyelesaiannya seperti ini. P sama dengan MRT.
M-nya saya lagi bisa dijabarkan jadi G per MR kali 1000 per V. 8,5 dibagi 180 kali 1000 per 500 dikali 0,082 dikali, nah tadi suhunya 27 derajat Celcius jadikan Kelvin, jadi 273 ditambah 27. Hasilnya ketemu 2,3124. Coba kita cek. 2, ini. Iya, Anda benar. Soal berikutnya. Sukrosa MR342 sebanyak 6,84 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml. Tekanan osmosis larutan yang terbentuk jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius adalah titik. Kita lihat ini. P sama dengan MRT, sama dengan tadi. Tinggal masukkan angkanya. Suhunya harus dalam derajat Kelvin. Hasilnya ketemu 4,92 atmosfer. Coba kita cek 4,92 atmosfer. Ini. You are right. Ya, jadi Anda benar. Sekarang ke soal berikutnya. Dalam 400 ml larutan terdapat 2,4 gram zat non-elektrolit jika pada suhu 27 derajat Celcius tekanan osmosis larutan 2,46 atmosfer, massa molekul relatif MR zat tersebut adalah titik. Kita lihat penyelesaiannya. Nih. P sama dengan MRT. Kita masukkan, harga P-nya sudah diketahui 2,46. Jadi yang ditanyakan MR-nya, tinggal dimasukkan ke rumus. MR-nya ketemu 60 gram per mol atau 60 saja ya. Nah, 60. Nah, ini. Iya, you are right. Jadi Anda benar. Soal yang terakhir. Larutan urea sebanyak 500 ml mempunyai tekanan osmosis sebesar 2,46 atmosfer pada suhu 27 derajat Celcius. Jika MR urea adalah 60 dan R 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, Kelvin 4-1 ya, per Kelvin, maka konsentrasi larutan urea tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Ya ini. P sama dengan MRT. Ya. P-nya sudah diketahui 2,46. Nah, ini sudah ketemu 2,46 sama dengan 24,6 M. Jadi M-nya sama dengan 2,46 dibagi 24,6. Ketemu 0,1 molar. 0,1 molar. Iya, Anda benar. Oke, nilai Anda 100. Ya, mudah-mudahan juga seperti ini nanti pada ulangan harian dan seterusnya. Pengerjaan soal bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Ya. Oke. Untuk hari ini hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat belajar, belajar terus. Mudah-mudahan Anda bisa memahami kimia dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.